Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Kintamani dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data dalam menentukan normalitas dan homogenitas. Nah, sebelum saya menjelaskan dengan detail cara-cara untuk menentukannya, di sini saya akan menjelaskan apa sih normalitas dan homogenitas itu. Nah, normalitas dalam statistika itu merujuk pada distribusi data yang mengikuti pola tertentu, seperti distribusi normal atau tidak normal. Nah, dan jika homogenitas itu merujuk pada keseragaman varians antara kelompok atau kategori yang dibandingkan. Jadi, homogenitas itu dua data kelompok atau dua data eh, varians yang dibandingkan antara kedua data tersebut. Baik, selanjutnya kita menuju penjelasan untuk menemukan normalitas dan homogenitas. Baik, sebelum kita melakukan semuanya, kita harus mencari data nilai terlebih dahulu. Nah, dan merekapnya. Nah, di sini seperti ini nilai mentah itu. Nah, jika sudah menemukan nilai data mentah, kita selanjutnya menjumlahkan nilai tersebut dengan rumus seperti ini. Sama dengan count dan blok nilai data mentah yang tadi telah kita buat. Dan selanjutnya kita harus mencari maksimal dan minimal untuk bisa menentukan normalitas dan homogenitas. Apa sih rumusnya maksimal itu? Sama dengan max atau maksimal, dan seperti menentukan jumlah tadi, kita harus memblok nilai data mentah tersebut. Nah, selanjutnya ada nilai minimal. Nah, dengan rumus sama dengan min atau minimal, dan juga blok nilai mentah seperti sebelumnya. Selanjutnya, kita harus mencari range, BK, interval, min, dan median. Nah, bagaimana cara untuk menentukan range? Di sini ada rumusnya, yaitu maksimal dikurang minimal. Jadi kita tinggal sama dengan maksimal dan minimal. Enter. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan nilai BK atau cara menemukan nilai BK? Nah, di sini ada rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log dan jumlah. Kenapa? Di sini bisa 1 plus 3,3 itu telah ditentukan dari rumus sebelum-sebelumnya. Hmm, Jadi jika kita ingin menentukan nilai BK, kita harus menggunakan rumus itu 1 plus 3,3. Selanjutnya nilai interval. Oh ya, maaf, sebelumnya di sini kita harus membulatkan nilai tersebut. Di sini kan hasil BK yaitu 5,9670. Jadi kita harus menentukan kebulatannya yaitu 6. Nah, di sini interval, rumusnya apa? Interval itu sama dengan nilai range yang sudah kita cari sebelumnya dibagi dengan nilai BK. Nah, maka hasil akan keluar yaitu 5. Eh, dan kita bulatkan menjadi 5 ya. Oke. Di tabel selanjutnya yaitu frekuensi. Nah, di sini kita harus mencari frekuensi dari data nilai yang sudah kita rekap sebelumnya. Di sini rumusnya yaitu sama dengan frekuensi dan kita blok data mentah sebelumnya yang sudah kita bikin. Nah, selanjutnya itu sesuai perintah, bisa jadi koma, bisa jadi titik koma. Di sini saya menggunakan koma dan menggunakan waka.
Kita blok semua nilai UAK-nya dari UAK pertama sampai UAK ketujuh. Nah, jika sudah selesai, kita bisa menarik nilai frekuensi sampai dengan kelas ketujuh dan kita menjumlahkan frekuensi tersebut. Bagaimana cara gampang untuk menjumlahkan nilai? Seperti ini. Sama dengan, salah. Kita pertama blok dulu nilai frekuensi. Sudah itu kita klik auto sum. Nah, seperti ini kira-kira untuk menentukan frekuensi, untuk menentukan jumlah yang gampang. Nah, selanjutnya di tabel selanjutnya kita mencari nilai F kum, X ire rata, X ire rata kuadrat 2, dan F X ire rata kuadrat 2. Nah, di sini F kumnya kita cari terlebih dahulu. Apa sih rumusnya? Nah, rumus F kum kita ambil dari frekuensi pertama. Frekuensi pertama itu apa? Yaitu 5. Udah gitu. Selanjutnya. Nah, F kum kedua kita menggunakan nilai sama dengan F kum pertama ditambah frekuensi kedua. Enter. Hasilnya seperti ini. Untuk ke bawahnya kita bisa eh, menarik seperti sebelum-sebelumnya. Nah, seperti itu. Terus X ire rata itu kita menggunakan rumus sama dengan F kum dikurang C17. C17 kita lihat di sini, yaitu min atau rata-rata. Nah, di sini jangan lupa kita kunci menggunakan simbol dolar. Enter. Nah, hasilnya ini, dan untuk nilai ke bawahnya kita bisa narik seperti ini. Oke. Selanjutnya X ire rata. X ire rata itu gampang sekali. Kita hanya menggunakan nilai X ire rata yang sebelumnya kita cari dikuadratkan 2. Kuadrat itu kita menggunakan nilai seperti ini, yaitu dalam angka 6. Enter. Untuk nilai ke bawah kita bisa menarik seperti sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya itu fx ire rata kuadrat 2. Rumusnya yaitu frekuensi pertama dikali x ire rata kuadrat 2. Tadi kan kita tahu, saya sudah menjelaskan bahwa kali itu menggunakan simbol bintang yang ada di angka 8. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan jika sudah menemukan semuanya, jangan lupa kita menentukan jumlah dari fx ire rata kuadrat 2. Oke. Oke, di sini kita harus mencari simpangan baku terlebih dahulu. Mengapa harus mencari simpangan baku? Karena di sini saya menggunakan data nilai kelompok. Jadi di sana harus ada simpangan baku terlebih dahulu untuk mengerjakan tabel C kuadrat. Nah, di sini kita harus mencari nilai varian terlebih dahulu. Berapa nilai varian itu? Di sini ada R11 atau jumlah dari fx ire rata kuadrat 2 dibagi 34. Kenapa bisa 34? 34 itu ditentukan dari jumlah frekuensi dikurang 1. Nah, maka jadilah 34. Enter. Selanjutnya ada simpangan baku. Rumus simpangan baku itu menggunakan SQRT dan C22. C22 itu apa? C22 itu varian yang sebelumnya kita cari. Enter. Nah, di sini kita menentukan nilai C kuadrat. Kita harus membuat tabel seperti ini yang berisikan tentang frekuensi batas kelas bawah atas, Z bawah atas, tabel Z bawah atas, PI, EI, dan C kuadrat.
Nah, di sini F itu apa? F itu frekuensi, kita isi dengan nilai frekuensi di atas yang sebelumnya sudah kita cari. Nah, terus sama juga sama batas kelas bawah dan atas, kita bisa mengambilnya dari nilai BBK dan nilai BAK yang sebelumnya sudah kita cari juga. Nah, selanjutnya di sini ada nilai Z. Rumusnya itu adalah H17 dikurang C21. H17 itu adalah nilai bawah batas kelas dikurang dengan nilai rata-rata yang sebelumnya sudah kita cari dan dibagi nilai simpangan baku. Enter, hasilnya maka akan seperti ini. Dan untuk nilai ke bawahnya, kita bisa mengcopy atau menariknya dari nilai paling awal dan kita tarik menjadi ke bawah. Nah, selanjutnya nilai atas untuk Z. Rumusnya yaitu I17 dikurang C21 dibagi 23. I17 itu apa? I17 itu nilai atas batas kelas dikurang rata-rata dan dibagi simpangan baku. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dan kita juga bisa menarik nilainya seperti sebelumnya untuk mengisi tabel-tabel yang kosong di bawahnya. Selanjutnya itu tabel Z. Tabel Z bawah kita menggunakan rumus sama dengan norms dis J17. J17 itu apa? Kita cari di sini. J17 yaitu nilai bawah dari Z yang sebelumnya sudah kita cari juga. Nah, untuk tabel Z atas, kita menggunakan rumus yang sama juga, norm dis, tetapi kita menggunakan nilai Z atas. Jadi, untuk tabel Z bawah, kita menggunakan Z bawah, dan untuk tabel Z atas, kita menggunakan Z atas. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu ada PI atau proporsi. Dia itu menggunakan rumus sama dengan ABS, L7 dikurang M17. L17 dikurang M17. L17 itu apa? Di sini L17 itu tabel Z bawah dikurang dengan tabel Z atas. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk ke bawahnya, kita bisa menarik seperti sebelumnya juga. Tarik maka akan keluar hasil nilai proporsi seperti itu. Selanjutnya itu EI atau nilai harapan menggunakan rumus N17 dikali 35. N17 itu apa? N17 itu adalah nilai proporsi sebelumnya dikali 35. 35 itu adalah jumlah dari seluruh data yang sudah kita rekap di awal sebelumnya. Enter. Untuk ke bawahnya kita juga bisa seperti cara sebelumnya itu. Dan di sini ada C kuadrat. Bagaimana cara kita mencari dan mendapatkan C kuadrat? Di sini kita bisa menggunakan sama dengan G17 atau nilai frekuensi dikurang O17 nilai harapan dan dikuadratkan 2 dibagi dengan nilai harapan juga, nilai harapan awal. Enter, maka hasilnya seperti ini. Dan ke bawahnya menggunakan cara ditarik atau di copy seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya kita di sini menentukan nilai normalitas seperti dengan seperti apa yang ingin kita cari. Nah, di sini sebenarnya kita harus menentukan nilai Cihitung dan Citable. Nah, Cihitung itu menggunakan Cihitung itu kita menjumlahkan nilai dari C kuadrat. Jadi nilai seluruh C kuadrat kita jumlahkan menggunakan autosum untuk mempermudah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dan untuk cheatable itu kita menggunakan rumus CIINV. Kenapa di sini 0,5? Karena eh, saya eh, menggunakan nilai frekuensinya itu
35. Nah, C, di tabel C. Hehehe. Iya. Nah, di sini kita. Hmm. Nah, di sini cheatable itu kita bisa menggunakan rumus CHIINV 0,5,6. Dari mana 0,5? Nah, dari 0,5 itu dari rumus dari tabel C kuadrat. Dari tabel cheat. Ya, dari tabel C kuadrat atau cheat table yang ada di buku statistika. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk kesimpulan dari normalitas yang sudah kita cari, nah, mengapa di sini dituliskan berdistribusi tidak normal? Karena jika Cihitung lebih besar daripada Citable, maka dia berdistribusi tidak normal. Nah, jika normal, eh, normalitas disebut berdistribusi normal jika Cihitung itu lebih kecil daripada Citable. Nah, selanjutnya kita menentukan kemiringan dan keruncingan. Nah, di sini ada kemiringan pertama, kemiringan kedua, kemiringan kuartil, dan ada keruncingan. Bagaimana cara kita mencari kemiringan pertama? Oke, di sini kita bisa lihat rumusnya yaitu C21, C21 atau rata-rata dikurang C24 atau modus dibagi C23 atau simpangan baku. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini dituliskan jika eh, kemiringan kurang dari 0, maka distribusi tersebut negatif atau miring ke kiri. Nah, kemiringan kedua kita menggunakan rumus rata-rata dikurang median dibagi 23. Maka hasilnya seperti ini. Dan dia eh, dan kemiringan kedua itu lebih besar dari 0 dan maka distribusi kemiringan kedua itu positif atau miring ke kanan. Selanjutnya yaitu ada kemiringan kuartil. Kemiringan kuartil itu kita harus kemiringan kuartil itu rumusnya yaitu iya, sebelum kita menentukan kemiringan kuartil, kita tuh harus mencari nilai K1, K2, K3, P90, dan P10. Nah, bagaimana sih cara mencari nilai K1, K2, K3, dan seterusnya? Nah, di sini ada rumusnya, yaitu kuartil EXC, dan kita blok data mentah kita yang di atas ini, dan karena ini K1, maka koma 1. Hasilnya seperti ini. Dan K2 juga, kalau K2 itu kita bisa mengambil dari nilai median, karena K2 itu sama dengan median. Itu. Selanjutnya ada K3. K3 itu sama dengan K1, yaitu rumusnya sama dengan kuartil XC, blok data mentah, dan karena dia K3 jadi menggunakan 3. Misalnya seperti ini. Dan P90 yaitu karena P itu ada persentil, maka rumusnya menggunakan persentil XC eh, A1D10 yaitu blok data mentah dan 0,9. Dan begitupun P10 menggunakan persentil EXI dan blok juga dan menggunakan 0,1. Nah, di sini untuk kemiringan kuartil kita menggunakan rumus 0,5. Nah, ini 0,5 itu sudah menjadi rumus utama untuk mencari kemiringan kuartil. Nah, sini salah. Maaf. Oh, sorry, sorry. Itu untuk keruncingan.
Untuk kemiringan kuartil itu kita menggunakan C31, yaitu C31 itu adalah K3 dikurang 2 dikali C30 atau K2. Ih, nah, untuk mencari kemiringan kuartil itu kita menggunakan rumus C31 atau K3 dikurang 2 dikali C30 atau K2 ditambah C29 atau K1 dibagi C31 dan dikurang C29. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya hasilnya min 0,33. Kemiringan kemiringan kuartil ini lebih kecil daripada 0, maka distribusinya negatif atau miring ke kiri. Nah, selanjutnya kita mencari keruncingan. Rumus keruncingan adalah 0,5. Kenapa bisa 0,5? Karena itu sudah rumus utama untuk mencari keruncingan. 0,5 dikali C31 atau K3 dikurang K1 dibagi C32 atau P90 dikurang C33 yaitu P10. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasil dari keruncingan itu adalah 0,25, maka keruncingan lebih besar daripada 0, maka distribusi tersebut disebut dengan distribusi leptokurtik. Seperti itu. Nah, untuk membentuk kurva seperti ini, maka kita harus mencari nilai interval dan frekuensi. Nah, jika sudah ketemu, kita blok seperti ini. Nah, kita menuju insert, dan di sini ada chart yang bentuknya seperti ini, yang scatter, dan kita pilih bentuk yang ini. Maka sudahlah ketemu bentuk kurva untuk interval dan frekuensi. Nah, karena kita mencari homogenitas, nah berarti di sini kita memiliki dua rekap nilai data. Nah, sebelumnya kita sudah nyari satu paket data yang sudah kita selesaikan sampai eh, normalitas dan kemiringan atau dan keruncingan. Nah, di sini kita mencari lagi dengan rumus yang sama, dengan bentuk yang sama, kita mencari normalitas dan kemiringan-kemiringannya. Nah, seperti intinya tuh kita mencari semua ini tuh rumusnya sama-sama sebelum yang kita cari. Nah, dari mulai Cihitung, kita menggunakan rumus seperti ini. Terus cheat table. Nah, di sini berdistribusi tidak normal karena seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, jika Cihitung lebih besar dari Citable, maka hasilnya yaitu berdistribusi tidak normal. Nah, di sini untuk kemiringannya pun sama, kita menggunakan rumus yang sama seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, dan maka hasilnya seperti ini semua. Dan untuk kurva pun sama, kita harus membuat interval dan frekuensi terlebih dahulu, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan homogenitas. Nah, di sini kita memiliki kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dimaksud kelompok 1 itu yaitu paket 1 rekap nilai data pertama, dan kelompok 2 itu yaitu paket 2 rekap nilai kelompok kedua. Bagaimana cara hitungnya? Di sini ada N varian DF. N itu adalah jumlah data yang sudah kita rekap sebelumnya. Nah, kita di sini memiliki paket pertama itu memiliki 32 jumlah dan paket kedua memiliki 35 jumlah. Dan kita tulis di sini 32 dan 35. Untuk variannya yang ada di sini, kita bisa mengambil dari varian yang sudah kita hitung sebelumnya, yang di paket sebelumnya. Di sini kita bisa mengambilnya dari sini dan dari sini kita
copy paste dan kita taruh di sini. Dan untuk DF itu kita menggunakan nilai em, jumlah nilai N B atau B1, B3 dikurang satu. Jadi setiap DF itu menggunakan nilai jumlah dikurang satu. Seperti ini. Maka hasilnya 34. Yang awalnya 32 dikurang satu menjadi 31 dan 35 dikurang satu menjadi 34. Nah, untuk F hitung dengan rumus E4 dibagi B4. E4 itu adalah nilai varian kelompok 2 dibagi dengan nilai varian kelompok pertama. Maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk F table, kita menggunakan rumus sama dengan FINV. 0,05 itu sudah menjadi rumus utama untuk menentukan F table, E5 yaitu DF kelompok 2, B5 yaitu DF kelompok pertama. Hasilnya seperti ini. Untuk menentukan eh, populasi kita homogen atau tidak homogen, kita menggunakan rumus ini. Sama dengan IF C7 atau F hitung lebih kecil dari lebih kecil dari pause. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan nilai homogen atau tidak homogen? Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan if C7 atau F hitung lebih kecil dari F table atau C8, populasi homogen atau populasi tidak homogen. Nah, berarti untuk mencarinya itu, jika F hitung lebih kecil daripada F table, maka hasilnya adalah homogen. Dan jika kebalikannya, jika F hitung lebih besar dari F table, maka kesimpulannya adalah populasi tidak homogen. Seperti itu, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada salah pun mohon dimaafkan. Eh, dan semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.